Untuk mengajak masyarakat Medan ini tidak bisa cakap-cakap aja. Membangun kota itu adalah membangun peradaban. Tidak hanya membangun fisik semata. Kalau membangun fisik semata itu tugas insinyur. Abang lah itu. Nah, tapi membangun kota itu membangun peradaban, itu dibutuhkan wali kota. Abang juga lah itu. Kota Medan ini membutuhkan roh, jiwa. Saat ini yang tumbuh di kota Medan adalah fisik kotanya. Tapi kota Medan kehilangan roh dan jiwa. Roh dan jiwanya itu apa? Bang, jadi kalau udah abang terpilih lah nanti, berapa lama itu mengaplikasikan programnya itu bang? Wah, jadi malam ini kita live, bukan siaran bola, karena bola lagi dilarang. Live kan nggak apa-apa, tapi kan ada penonton. Enggak, sekarang kalau live makanya dilarang untuk ada, memang live bola itu memang nggak ada penonton. Cuman orang kan sering lompat masuk stadion lompat-lompat. Oh gitu, nonton di panggung gitu ya kan. Tapi ada bagusnya juga aku bilang. Kenapa gitu? Karena dengan liburnya sepak bola, akhirnya kita terfokus mencari pemimpin Kota Medan. Nggak kemana-mana lagi deh kan? Selama ini kan kita cari pemain bola mana yang bagus ini. Nah, ini kan kita cari siapa yang cocok bawa Medan ini. Wah, ini Bisa membawa PSMS juga lah. iya, sepaket itu. Karena itu. PSMS Persatuan Sepak Bola Medan sekitarnya. Nah, kalau kau nggak anak PSMS kau Tanjung Bali kau, Tanjung Bali Aku United. KTP ku Medan Wak, jangan Wak apain lagi. KTP Medan kau. Medan, udah. Oke. Jadi, ya kosong kursi Wak. Hah? Udah kayak mata Najwa. Tapi Wak, Siapa kau undang hari ini? ada slow Wak. Takut kan? Udah takut Udah aku sekarang. kontak dari tadi. Takut sekarang sama Wak Komburni tau kau. Habis udah takut orang mimpin Kota Medan. Biar kau tahu. Oh, mak. Apanya kalian ini? Banyak kali cakap kalian. Siapa yang takut rupanya? Hah? Wak kan? Enggak, Wak. Tadi ini Bang kan. Udah dapat orangnya kan? Aduh, Mak. Jangan Wak bercakap-bercakap tak jelas. Kau nggak bilang tadi Abang masuk? Ya kan aku tak sempat bercakap. Wak bercakap aja. Kau tak jelas. Ini udah kan? Iya, iya. Tahu Wak siapa ini kan? Tak nampak aku, ketutup masker. Oh ya, jarak kita udah lebih 1 meter. Udah, pas. Oh, oke. Udah buka ya. di setel Siap, tadi. Bang, siap, Ya. Bang. Ya, ini Oh, di Mak. dalam peraturan wali kota 27, jarak minimum itu 1 meter. Oh iya, Jadi Bang. kita lebih 1 meter ini Siap, ya. Bang. Jadi boleh. Aku pun nggak mau kali dekat-dekat kali sama dia, Bang. Kenapa? Tahu lah, Bang, dia orang Pakai susah. napis rambutnya gitu. Enggak, dia orang Napis susah. rambut gitu. Orang susah nih, Bang. Makanya kau asal dekat, Bang. Minjem duit aja. Siapa yang dibuatnya? Nah ini, Wak. Tadi kami bahas nih, Bang. Kami ini sekarang orang Medan nih, tadinya kan di warung-warung kopi cerita pemain PSMS, sepak bola PSMS. Begitu libur PSMS sibuk ceritai siapa lah cocok wali kota di. Pilkada jadinya Bang. Pilkada jadinya. Membahas pilkada ya semua. Padahal awak pun suruh juga cerita PSMS nih. Iya, itu. Sebagai dia. anak Medan ya mesti PSMS kan gitu kan. Betul. Makanya aku bilang. Pemain juga dulu Bang bukan? Insya Allah ya. Pemain. Mantan. Orang lama ini. Mantan main bola juga. SMS. Dari Betis. SMS kan Bang? Dulu di Mercubuana Nagalatama tapi masih magang ya, belum kontrak. Kemudian di PSMS pernah tahun 83 tapi tidak jadi berangkat ikut invitasi karena pas Eptanas. Sama lah kayak Dewa. Mau masuk PSMS, lari ke Batam. Buang tua Wak. Zaman Tua. dulu sepak bola tuh nggak kayak sekarang profesional ya kan, Bang. Terus kau tanya, abang ini berhenti main bola bukan karena cadangan. Hah? Aku tahu kali ini. Kenapa? Kuliah. Kau sekolah. Zaman dulu sepak bola tak bisa wak gantungkan itu, iya kan, Bang? Baru aku tahu Bang itu tukang insinyur. Itu makanya aku bilang. Jadi gini yang lucunya, sikit ini, Bang. Ya. Kami ini udah uak-uak, tapi permintaan milenial nih mengarah ke kami. Wah, ini zaman digitalisasi. Mengucapkannya berpayah, namanya udah uak-uak. Ini udah zaman digitalisasi nih, Wak. Coba lah Wak, carilah memang pemimpin tuh kayak mana visi misi dia di era digitalisasi ini kata. Oh iya, ini Bang, ini mungkin ada program Abang dengan Smart City ini Bang. Bisa Bang jelaskan? Baik, Mak, terima udah kasih. bahan Wah, sebenarnya pemerintah Kota Medan sudah melaksanakan Smart City. Ya, pertama kita secara regulasi sudah ada peraturan Wali Kota 28/2018 tentang Smart City Kota Medan.
Apa sih yang sudah dibuat kan itu? Pertama, seluruh perencanaan Kota Medan itu perencanaannya sudah online system. Dari rembuk warga, usulan-usulan warga itu sudah masuk ke dalam sistem. Dan sampai ke Musrembang sudah tercatat itu semua usulan warga dalam perencanaan. Dalam sistem keuangan semuanya sudah online system. Kemudian jika masyarakat ingin mengadukan halnya tentang beberapa persoalan di Kota Medan, dia bisa membuka aplikasi Medan Rumah Kita. Oh. Misalnya ada sampah yang belum diangkat, dia tinggal foto, jebret, kasih alamat, dan itu langsung masuk ke dinas yang bersangkutan, ke dinas kebersihan. Kemudian CCTV kita ini di Medan ini kan di persimpangan-simpangan itu udah dipasang CCTV. Hati-hati Wak, jangan macam-macam Wak. Jadi Banyak. kalau macam-macam di simpang jalan, terpantau lah sama CCTV itu kan. Sekarang ini udah 166 CCTV terkoneksi dan online. Dan ini akan kita kembangkan terus di semua sudut-sudut jalan, simpang-simpang jalan kita. Jadi sudah banyak dan perizinan kita juga sudah online system. Jadi nggak perlu repot-repot untuk izin-izin tertentu mesti datang ke kantor dinas perizinan. Untuk izin tertentu sudah bisa online sistem aja. Begitu juga permohonan peminta KTP, kartu keluarga sudah bisa online. Jadi smart city kita sudah tumbuh berkembang gitu. Jadi nggak ketinggalan kali lah Kota Medan. Kalau ada yang ketinggalan karena dia nggak tahu, dibuat orang lain tak tahu kan gitu. Jangan karena dia tidak tahu, dia nggak orang lain tak berbuat kan gitu. Ini kadang-kadang Bang, problemnya ini masalah online ini. Online, Ini maunya Bang, tukang olah kita di Medan ini banyak kali. Ini kadang-kadang awak bilang, wah aku mau buat KTP dari online, kau buat lambe mampus kau tak bisa kata calo. Iya. Ini yang Itu peningnya. dia. Abang mengatasi ini gimana nanti nih Bang? Banyak nih masih persoalannya seperti itu nih Bang. Jadi ya itu dia. Semuanya kalau perizinan itu memang harus langsung orangnya dan online system. Jadi tidak bisa lagi pakai surat kuasa. Itu dia. Jadi menghindari calo gitu dia. Kalau dulu kan boleh diwakili pakai surat kuasa. Sekarang betul. mesti online orangnya langsung sendiri. Langsung gitu. ya. Jadi nggak bisa dia buat fiktif. Online-nya hati-hati Mak. Nanti buatnya surat izin usahanya satu. Tapi maksudnya dibuatnya surat izin online dia, didaftarkan yang sini, dibangunnya di tempat lain. Ini yang bahaya. Ya itu dia. Itu. Makanya harus disurvei. Cek dulu deh ya. Dia ngasih tahu dia agak apa Bang? Agak jelas. Kalau nggak nyambung. Nggak nyambung gitu ya. Aku udah berpikirin ya kan, online buka usaha bisa nih orang lontong bini gue nih. Masih izin nanti nih. Ini kan Bang macam dia lah kan, bini aja lontong apa segala macam. Usaha-usaha kecil menengah nih Bang, UKM kita, UKM yang ada di Medan nih. Ini kepingin dia Bang jualan seperti kayak Online. online yang sekarang tuh Bang. Apakah Ini ada izinnya nanti juga ini Bang. Jadi UKM kita itu ada Kamis Ceria. Kalau untuk UKM yang nilai nilainya itu berapa ya? Saya lupa, mohon maaf. Itu satu hari aja selesai itu izinnya itu. Oh gampang ya Bang? Iya. Dan kemudian kalaupun mau di online kan, pertama Dinas Pariwisata sudah ada kita punya market bersama. Kemudian sudah banyak startup muda, startup pemula di Medan itu muncul. Dan sudah banyak yang marketplace di Medan yang memang anak Medan. Inilah Bang tadi karena online itu Bang. Nggak terasa Bang tadi kan? Ada Bang pesan nggak ada kan? Ini online itu Bang. Langsung dia. Itu pengaruh CCTV tadi Pak. Ditengok Abang komur aja orang ini nggak ada minum. Datang deh tuh. Waengkol itu dah, waengkol. Bukan, inilah di online itu. Makasih Makasih, ya. Bang. Kau nengok dari CCTV tadi ya? Iya betul. Tahu aja dia Bang. Tapi tahu dia pula minuman Abang tahu dia Bang, yang ini minum Abang? Iya. Oh. Martabe. Oh ini Martabe. Markisa Terong Belanda. Inilah China makanan juga ini. minuman khas Medan. Oh iya Mak, orang-orang Martabe. Jakarta bingung Mak, Martabe itu apa Bang? Kata. Bingung deh jus Martabe. Buah apa Martabe itu? Bingung ini. Banyak sebetulnya kuliner kita yang unik-unik sebetulnya yang jarang didengar orang. Betul. Ya, macam martabak ini tak Betul. kenal orang ya kan? Iya. Cuman karena kita udah wak minum kita kopi lah. Wak ya kan. Berarti aku masih muda lah ya. Jadi Terus, balik Bang. lagi Bang. Yang Abang tadi cerita sedikit tentang startup.
Bagaimana kita visi misi abang untuk kedepannya dengan era semuanya hampir rata-rata udah kesana mah. Iya, kita yang wak ketinggalan. Makanya Wak tuh Hmm. jangan asik menengok-menengok TikTok. TikTok apa. Itu- TikTok pun bagus ya sebetulnya, tadi Wak Oh. dimanfaatkan dengan yang hal positif begitu ya kan Pak? Betul. Nah, tapi Wak aku tengok kan nampak gua kemarin kan entah Oh. apa aja Wak tengok yang bergoyang-goyang Wak pun ikut bergoyang-goyang begini udah tua. Oh, itu nengok Boleh Pantura. lah, Nengok, sekali-sekali goyang-goyang. nengok Pantura aku, Wak. Sekarang kau tau lah manggung udah nggak boleh. udah, jangan Nengok-nengok lupa kali, Pantura jangan lupa kali, Wak. kali, Wak. Ketahuan. Itunya. Gimana bang? Tanggapan abang dengan startup ini kan anak-anak muda nih. Start mulai, up naik. Mulai yang naik nih, ada yang tumbuh nih ya kan. Bagus bahasa Inggris Wak ya. Udah mulai dapat aku nih masalah-masalah bahasa Inggris sedikit. Gimana bang? Tanggapan abang? Visi misi abang lah ke depan dengan startup ini. Kita akan mendorong dan menargetkan 1000 startup di Medan ini muncul selama periode kami nanti. Jadi memang banyak hal yang harus kami dorong dan sekarang sudah bermunculan startup di kota Medan ini. Banyak bang ya? Banyak muncul. Berarti punya potensi kita anak muda di Medan ini ya? Dengan Anak-anak itu. muda di Medan itu punya potensi yang luar biasa. Dan pemerintah kota Medan juga sudah memayung mereka di dalam komite ekonomi kreatif. Jadi sudah ada perwalnya tentang komite ekonomi kreatif. Jadi kita Ada dorong. payung hukumnya sama mereka ini Bang ya. Sudah. Jadi pemerintah kota Medan memfasilitasi anak-anak muda siapapun yang ingin mengembangkan dirinya dalam usaha-usaha startup. Contohnya misalnya Raja Sayur. Raja Sayur ini kan, jadi dengan kondisi sekarang mau belanja sayur tinggal belanja situ aja nanti diantar gitu. Iya betul. Berarti ke depan nih bang visi misi abang untuk yang seperti itu kita dorong. Kita dorong. Abang dukung itu. Kita dorong pengembangan karena memang dunia sekarang dunia digital dan Iya, betul. apa namanya dunia bisnis memang menghendaki hal itu, efisiensinya tinggi dan tingkat kepastiannya juga tinggi gitu. Betul. Jadi pemerintah Kota Medan selama ini terus dan kita pun sudah punya roadmap tentang smart city itu sendiri dan bukan hanya Raja Sayur aja, tetapi juga startup di bidang angkutan. Bahkan nanti insya Allah bulan 11 ini by the service itu, jadi nanti bus itu secara online system, karena bayaran nanti kan pakai kartu. Ya kan? Iya. Kartu. Kayak di Malaysia tuh bang ya? Iya, kayak kartu itu kan online itu. Kemudian nanti bus itu, misalnya lampu merah, dia bisa langsung jadi hijau. Jadi bus itu the first yang diutamakan lalu lintasnya. Oh, otomatis Jadi dia- dia kena sensor. Iya, ada sensornya. Itu langsung aja dia hijau aja. Kalau lampu pas di traffic light, dia tetap hijau dia. Oh. Jadi mempermudah kecepatan orang kendaraan. Menggunakan itu. Untuk itulah untuk mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum. Jadi kita menggunakan teknologi digital itu. Bingung kok kan? Enggak, Kau bingung nggak? Enggak, aku takutnya Wak, gitu lampu hijau di belakang bus Wak mengekor. Bukan gini, itu toko kenapa bisa? Kok nggak kepikiran ketabrak? Tiba-tiba hijau lagi lampu. Kepikiran kok nggak? Enggak. Nggak tahu kok kan? Nggak Itu tadi CCTV itu dipantau dia. Itu tuh Bang ya? Iya iyalah kalau mau Ya. bisa langsung Ya. hijau selesai lah Dan kita. CCTV kita ini sudah terkoneksi ke kepolisian, baik Polrestabes maupun Polda Sud. Jadi semua hampir street crime, kejahatan jalanan itu bisa terungkap dari CCTV kita. Ini gawat juga kok bawa orang ketiga nih bang. Ketangkap awak kamera. Aku cek aja nanti CCTV kalau aku kemana-mana. Aku cek telepon di mana apa. Mbak, ku tengok naik di CCTV. Instagram CCTV-nya terang mah. Bahaya juga awak. Ini salah bonceng awak. Ribet ini pulang ya. Salah bonceng. Gawat kita. Ada bonceng rupanya. Belum ada sampai sekarang. Jadi jangan lah. banyak kejahatan jalanan kita itu terungkap dari CCTV. Baik CCTV yang disiapkan oleh pemerintah Kota Medan maupun CCTV yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Oh itu menjadi saksi bukti yang Menjadi cukup bukti kuat dan Bang, ya? itu bagi aparatur keamanan dia bisa melacak ini kemana, ini siapa, semua segala macam. Jadi memudahkan pihak kepolisian untuk melacak kejahatan dan mengungkap sebuah kejahatan itu sendiri. Ini netizen ada yang nanya nih bang. Ini memang Medan ini sport jantung kok udah nanya. Kepo kali gitu. Enggak serem mau nanya itu. Pertanyaan
netizen si Lubis Arif Maulana ditanya lagi apa yang sudah dibuat Pak Ayer selama menjabat. Mak ngeri ya, naik ngeri seperti jantung awak. Rep. Simpen sip. Rep kok biar tahu. Iya, aduh, udahlah biar abang aja yang cerita ya. Itu pula ditanya abang. Nggak Gitu tahu ya? dia kerja. Abang ku tengok semua abang kerjai. Semua mak. Tapi ini memang banyak pertanyaan seperti itu sekarang. Betul. Jadi mimpin Medan ini sebetulnya kalau bisa aku bilang nggak cukup sebetulnya satu wali kota. Jadi 5. kan udah ada camat, Pak, lurah. Bukan mak, semua kota orang Medan ini tak mau diakses ya. Ngapain aku melapor ke camat? Langsung wali kota. Ini kadang-kadang lagaknya orang Medan, iya kan bang? Betul kan bang? Jadi Sering kayak gitu kan bang? Harus 5 wali kotanya nih. Bukan, sering kayak gitu memang. Jadi baik, sebenarnya yang saya sebutkan tadi itu yang kami kerjai kan dari sisi komunikasi digital sudah kita lakukan itu. Nah, kemudian perbaikan sistem birokrasi ya. Baru-baru ini kami diundang oleh KPK sebagai narasumber dalam aksi nasional pencegahan korupsi. Karena kenapa? Karena KPK melihat ada progres. Ada progres tentang perbaikan sistem manajemen pencegahan korupsi dan perilaku pencegahan korupsi. Maka pada tanggal 26 Agustus itu saya selaku pelaksana tugas Wali Kota Medan dijadikan narasumber di dalam panel diskusi perilaku baik pencegahan korupsi. Jadi memang ada progres kita gitu, ada progres. Jadi mengenai infrastruktur, pada waktu kami mulai menjabat itu jalan di Medan hancur lebur. Tapi jalan-jalan utama sudah kami betulin. Ya, kemudian di secondary road-nya lah, di jalan-jalan yang masuk ke gang, ada yang sudah kami betuli, ada belum. Yang tertinggal di situ. Jadi banyak orang, pertama dia tidak mengikuti perkembangan Kota Medan. Langsung dia ngomong bla 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 kan Betul, gitu kan. betul, Nah, tapi coba secara kesiapan kita di dalam perbaikan manajemen pemerintahan semakin baik gitu. Betul. Itu dia. Jadi kemudian taman-taman kita juga, tengok aja semua taman-taman di Medan ini kan, Taman Ayani, Taman Beringin ini, itu setiap hari rame orang berada di Taman Cadika sama. Jadi orang sudah menikmati taman-taman yang kita siapkan gitu. Tapi agak payah bang sekarang karena udah bang buat kayak gitu nggak jadi tempat pacaran lagi awal. Kok dulu nama sepi taman tuh? Cari lah yang apa, Wak. Enggak, beda dia mak. Tuh. Kalau outdoor dia beda. Kalau outdoor itu enak deh nengok taman tuh. Biar kau tahu kok sekarang udah payah Wak. Siapa, Wak? Bawa. Awak pacaran mak, anak-anak lari semua. Tukang balon pun masuk. Siapa, Wak? Bawa. Udah kau mau kau tanya aja di lagi depan publik kayak gini. Kau jangan kayak gitu kau tanya. Jadi taman-taman kita itu seperti Taman Gajah Mada itu kan, itu setiap hari orang berolahraga ramai sekali dan orang sudah menikmati taman gitu. Taman Beringin ini kan, kita dekat Taman Beringin ini. Iya, iya. Setiap hari ramai orang. Taman Ayani, orang berolahraga di lapangan Merdeka. Itu semuanya kita siapkan untuk masyarakat bisa menikmati hidup. Dan memang Kota Medan ini harus di ruang terbuka hijaunya harus ditambah. Nah, bagaimana menambah ruang terbuka hijau itu? Sementara lahan di Medan kan semakin sempit. Jadi dalam perencanaan kami, ini di Medan kan banyak ruko. Betul. Ruko kan di atasnya lantai daknya itu, Iya, betul. lotengnya itu, lantai atasnya itu dak itu kan. Nanti saya akan buat perwal dengan insentif tertentu, misalnya kita buat flying garden. Jadi di atas lantai dak itu kita buat taman, naikkan tanah. Jadi bangunan ini kan menghambisi Betul. lahan, ruang terbuka. Maka dia harus mengkompensasinya di atas. Jadi lantai-lantai atas ruko misalnya kan, dia naikkan tanah, tanam rumput, jadikan taman. Ini di samping dia menambah ruang terbuka hijau, tapi juga mengurangi potensi banjir di Kota Medan. Oh berdampak itu bang? Iya, karena kan begini, ketika kita nanti di atas ruko itu kita taruh tanah, ketika hujan, kan airnya tertahan dulu di tanah itu, tidak langsung seketika dia masuk ke parit. Transit dia dulu ya? Iya,
1-2 jam dia tertahan. Setelah itu dia merembes, baru dia turun ke bawah. Sementara hujannya kan sudah habis. Betul, betul. Jadi ini salah satu potensi kita bagaimana pencegahan banjir. Banjir ya bang ya. Betul. Iya bang, ini banjir nih ngeri kali Bang. Asal di Medan semua kalau udah banjir, mana wali kota nih? Bingung. Jadi tugas wali kota nih sebetulnya gak ngerti juga, Wak. Asal ada salah sedikit di Medan nih, mana ya wali kota nih? Macam banjir-banjir nih, kayak mana nih bang? Ini aja problemnya ini aja. Mungkin abang udah capek kurasa dengar itu ya kan? Jadi sebenarnya banyak upaya yang harus kita lakukan ya. Salah satu yang akan kami seriusi, di samping perbaikan-perbaikan drainase, koneksi antar drainase, karena banyak drainase kita itu ada tapi tidak terkoneksi, kan gitu. Kemudian ya perilaku warga kita juga masih perlu diperbaiki, terutama masih banyak warga nyimpen sampah di parit-parit. Itu, Bang. Masih banyak itu, sedimentasi kita luar biasa. Macam dia kok makan lontong buang sampah sembarangan juga nih bang. Enggak, Kok enggak ada aku kayak gitu. Tetap ku apakan juga. buka CCTV Wak. Kau jangan. Nah itu udah ada CCTV Wak. Buka kan. Dan macam-macam Wak. Kau bantu aku udah sekarang. Aman kami nih Wak. Kau bergeser kau. Enggak kawan lagi namanya. Iya. Ada lagi Wak. Ntar lu ku tanya lagi, masih nunggu lagi yang nanya ini entah segan-segan tak orang nih atau entah lagi makan Minum malam lagu nih. dulu kok gitu. Tunjukkan, Bang. Ke depan lah bang. Ini kan abang identik dengan Medan rumah kita, Ya, ya kan? Bikin Medan cantik satu lagi. Gitu bang ya. ya. Kalau nggak salah. Bang. Itu bang, apa makna di dalam kandungan kata-kata abang itu bang? Yuk bikin cantik Medan. Ah, Pertama, ini ada gerakan bersama dan ajakan. Sebenarnya kota Medan ini secara fisik tumbuh kembang. Kota Medan secara fisik tumbuh kembang. Tapi pertumbuhannya itu kurang sentuhan artistik. Sehingga menimbulkan kejenuhan di kalangan masyarakat. Nah, di samping itu, kecantikan, keindahan itu adalah idaman semua orang. Ini inspirasinya ada dari Kampung Anggrung. Saat itu dia buat kampung selfie, Kampung Anggrung itu kan. Karena dibuat cantik, masyarakat akhir menjaga kecantikan dan keindahan itu. Sehingga yang tadinya buang sampah sembarangan, karena udah cantik, udah indah, tak mau lagi dia buang sampah sembarangan, udah cantik, sayang kali udah cantik ku kotori. betul. Kan gitu kan? Memang kalau coretan-coretan dinding ngeri aku bacanya bang. Yang buang sampah kudu akan meninggal kata. Ngeri memang. Tapi tetap buang sampah, nggak takut dia. Tapi iya, karena nggak cantik. Tapi kalau udah cantik, Betul. takut dia. Dia sayang dia mengotori lagi sesuatu yang udah cantik itu. segan juga dia kan. Segan dia untuk mengotori sesuatu yang udah cantik. Betul. Jadi untuk mengajak masyarakat Medan ini tidak bisa cakap-cakap aja. Betul. Jadi dibuat, kalau udah cantik, ada beberapa daerah yang saya lihat seperti di Jalan Mandala Bebas, di gang apa itu kan, ada satu gang itu kan. Kemudian yang ini di Polonia, kan ada dinding besar itu, Mural-mural itu. mural itu kan, Aha. tadinya itu tempat sampah. Tapi setelah dibuat mural, ada bangku-bangku tempat duduk, orang nggak berani, segan dia buang sampah di situ. Betul. Akhirnya dia wadahi sampah itu. Jadi yuk bikin cantik Medan itu yang menggugah masyarakat. Iya bang. Ya untuk menjaga kotanya ini gitu. Jadi partisipasi masyarakat itu yang kita butuhkan. Gitu deh. Untuk tidak mengotori kotanya ini. Tidak ikut bersama-sama bertanggung jawab. Gitu. Yuk bikin cantik Medan itu dia. Jadi dasarnya itu dia. Jadi menjadi gerakan bersama. Sering saya sampaikan, membangun kota itu adalah membangun peradaban. Tidak hanya membangun fisik semata. Kalau membangun fisik semata itu tugas insinyur. Abang lah itu. Nah, tapi membangun kota itu membangun peradaban, itu dibutuhkan wali kota. Abang juga lah itu. Kanan kiri pak. Kanan kiri ini. Dua-dua juga udah ya kan. Lubang dua. Jadi bang, umpamailah kami di gang kami bang, dekat rumah kami itu mau kami mural. Cuman bang, ada apanya? Bantuan-bantuan sedikit? Enggak ada. Nggak ada. Partisipasi Wah, masyarakat. terus lah. Gawat juga pak. Nggak ada entah bantu-bantu chat-chat sedikit. Nggak ada. Wah mau main proposal lagi nih kan? Enggak ada. Main proposal lagi Wak.
Jangan lagi, Ya, Wak. Udah tak maksudnya musim kan lagi ada begitu-gitu tuh. kesempatan Wak. awak kan bisa awak main sikit. Tapi syukur alhamdulillah banyak partisipasi karena semuanya kepingin cantik gitu kan. Ketika diajak semua banyak partisipasi. Jadi misalnya tadinya kan gini banyak jadi tempat tumpukan sampah. Pusing itu Kepling menjaganya sampai dia begadang segala macam. Betul, Akhirnya ketika sampahnya sudah diangkat oleh dinas kebersihan, dia buat taman di tempat sampah itu. Setelah jadi taman, Apa macam tadi segan lah orang jadi. sekan orang buang sampah situ lagi. Karena nanti dibilang Kepling yang memang nggak ada otak kau lah itu kayak gitu. Iya juga ya. Jadi mengatasinya begitu. Betul. Jadi tidak hanya sekedar, dilarang ini, dilarang itu. harus Enggak. ada action lah dari Ya, pemerintah jadi itu. misalnya tempat sampah segala macam, ya itu dibuat cantik wilayah itu, sehingga orang segan mengotorinya lagi gitu. Dan ini harus menjadi gerakan bersama gitu. Jadi Ada pertanyaan lagi. iya, awak kan selama ini kan awak tunggu aja mak. Kapan lah datang tong sampah dari Pemko gitu-gitu awak ya kan. Itunya. Rupanya kurasa karena itu juga. Kukira dulu chat-chat itu dibantu. Mak, enak juga ini kolah juga ganggu nih ku bilang ya kan. Satu kali Nah, ngechat. rupanya Satu kali ngechat 35.000, wah bikin limpel kan? Rencana wak kayak gitu kan? lebih lama. Udah kebaca wah, udahlah. Ini Ada lagi. lagi pertanyaan? Mak, banyak yang nanya apa? Sur kayaknya pemain-pemain Medan ini nengok. Bukan nengok kita. Siapa itu? Wak? Ini nanya lagi si Alfa Reza Daulay. Kayak kenal lah orangnya ini. Kapan rilis Medan Smart City agar saran rakyat bisa mudah diakses secara digital? Udah lama ini. Udah lama dirilisnya kan, Bang? Udah. tapi emang- Karena perwalnya 2018 Smart City tersebut. Oh. Nah, mungkin hotspot wifi gratis itu memang belum begitu banyak. Kami sedang membangun kerjasama dengan operator-operator. Kita minta CSR-nya itulah disiapkan di taman-taman kota kita. Oh gitu dia mainnya. Nah, kita mau mungkin ini yang saya tafsir hotspot wifi gratis sehingga orang masyarakat bisa mengakses secara Macam yang gratis. aku bilang tadi, Bang. Ah, Macam aku iya. ini kan tak apalah pakai paket lagi Tak deh, paket Bang. lagi ya. Mana duduk udah ada wifi. Ya, jadi kami sedang berusaha membangun kerjasama dengan operator-operator seluler supaya CSR-nya itu menyiapkan itu. Jadi gitu. Itu Oh, dia. ini paten ini bang. Ada lagi? Paten ini nanya nih si Siapa itu? Sebutkan namanya dulu, Wak. Elpa Citra Sari. Oh cewek nih deh. Ini wak brutal nih. Nah, pertanyaannya apa yang Bang Ahyar perbaiki terkait kesadaran anak muda untuk terlibat pada pembangunan pemerintah Kota Medan? Oh, mak paten nih. Anak muda diajak, dilibatkan membangun kota Apa Medan. yang Bang Ahyar perbaiki terkait kesadaran anak muda untuk terlibat pada pembangunan pemerintah kota ke depan? Wow, Anak ini muda. berarti anak muda udah menyerahkan diri nih. Enak ini. Ini anak muda maju nih, Mak. Bukan karena cewek dia ya. Ya. Ini maju nih pikirannya. Ya kan, Jangan, Bang? jangan Wak chatting lagi nanti ya. Enggak. Nomornya kan nama orang ini, enggak ada sama kita. Justru di sini pemerintah kota memfasilitasi anak-anak muda untuk berkreasi. Jadi umpamanya Bang, dia mau, Bang, wah, aku jago mural. Kemana dia melapornya? Dia mau mural. Ya tinggal tengok aja objeknya di mana yang dia mau mural. Gitu ya. Sini, di sini. Oh, tinggal dia lapor entah ke Kepling atau ke camat dulu gitu Camat, ya. lurah, kan gitu, fasilitasi. Nanti ya kita bantu. Betul. Tapi konsepnya apa juga, jangan pula nanti mural tahap apa pula kan gitu kan. Betul. Tapi Ya. enggak gini, ini anak-anak sekarang nih, anak-anak Medan nih kreatif, Mak. Kreatif kali lah sekarang. Kreatif. Jadi cuman kadang orang nih bingung. Aku mau buat gambar apa di Medan, umpamanya nih bagian mural. Atau lagi ada yang jago umpamanya buat apa. Ini kan dia bingung nih. Aku mau kerja sama nih sama Pemko. Jadi gini. Ini kemana dia nih? Jadi gini, saya mengajak, ini kan jalan-jalan di Medan ada, medan-medan jalannya, misalnya Jalan Tengku Amir Hamzah. Ya di median ujung jalannya sebisa kan saya, seniman-seniman patung, buat sculpture patung setengah badan Amir Hamzah. Misalnya di Jalan Sudirman ini, Iya, di sudut jalan itu bisalah buat patung. Jadi kan itu sentuhan-sentuhan artistik itu. Tulis sejarahnya ya kan, Bang? Iya, jadi Apa yang udah Berarti tidak hanya mural kan? Iya. tidak hanya mural, tidak hanya mural, Betul. seniman patung, ya kan bisa kan, supaya masyarakat juga tahu, oh di Jalan Sudirman ada patung Sudirmannya kan gitu kan, Jadi ikon-ikon jalannya itu, Bang. ikon-ikon Ya? jalan itu,
Kan itu, jangan Jalan Sudirman patung akhir pula kan nggak cocok itu kan. Ya juga. Tapi Berarti terbuka mak, berarti terbuka nih ceritanya. Tinggal anak-anak Medan nih kalau dia bisa apa untuk Medan, silahkan, kan begitu. masukkan ke kita akses tadi. fasilitasi. Ya. Ada aksesnya. Ini difasilitasi nih, ya kan? Misalnya taman-taman kita kan perlu sculpture, ya kan? Seperti di Simpang Juanda itu kan, Iya, iya. Tepak Siri. Kan oh, gitu kan? yang gitu-gitu maksudnya Bang. Seniman itu kan ikon. kerja seniman itu kan. Betul, Ayo betul. buat. Yang mana ini? Jadi misalnya desain lampu jalan. Kan tidak kaku begitu saja, maunya ada sentuhan artistiknya, desain-desainnya gitu. Jadi kota ini tidak kaku gitu. Betul. Jadi sentuhan artistiknya itu yang kita bangun gitu. Jadi Bang, yang kutangkap lah kan, Medan rumah kita ini dua makna nih Bang. Ada Medan rumah kita ini kan, karena ada dia umpamanya kayak aku lah Bang. Umpamanya aku nganggap itu rumahku, aku bagusin. Kok si Obeng beda, karena rumah dia suka-suka dia buang sepatu asal-asal, segala macam. Ini karakter seperti si Obeng nih Bang. Ini bagaimana? Dan buka kali Wak. Bukan bagaimana caranya biar dia sadar Bang. Ini. Ini Apa kiat-kiat abang untuk Ini adab nih tadi. Adab tadi itu ya. Jadi salah satu menyadarkannya itu, kita tidak cukup hanya membuat peraturan dan ngomong. Salah satunya cara itu deh, yuk bikin cantik Medan tadi. Sehingga orang segan mengotorinya lagi. Kan gitu. Kemudian parit-parit itu. Karena banyak orang nggak mau tahu tentang parit. Taunya banjir, nggak taunya semua pekerja kita itu udah lintang pukang, ada dapat TV dalam paret, ada dapat tempat tidur. Yang Bang posting di Facebook deh Bang ya. Kalau gitu, di posting foto masuk Facebook. Dapat ban, dapat batang kayu, Spring bed. masuk paret. Iya, TV. TV Wak. Siapa nonton TV di paret? Berarti orang Medan ini udah kaya-kaya Wak. Iya kan? TV masuk ring bed doang. Udah kayak di Jepang dia. Ban mobil, ban truk itu ada di paret. Setelah waduh. Jadi kalau kita tayangkan itu orang nggak punya perhatian, nggak mau tahu. Betul. Dianggapnya kita tidak kerja. Padahal Betul. setiap kelurahan itu, setiap kegiatannya itu dia tayang itu di medsos. Ya kan, kecamatan, saya juga aktif, masing-masing dinas aktif. Cuman kan kan gitu kan. Banyak yang tidak punya memberikan perhatian. Tapi akhirnya dia nggak tahu. Ketika nggak tahu loh, apa ini kan gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak yang kita kerjai. Itu keras kemarin tuh Wak, di Facebook tuh. Aku tengok postingan kan. Ngeri juga Bang posting ya. Kalau dari abang media sosial nih, macam bukan Bang Ahyar gue tengok ini. Tak pernah ada pejabat kayak gitu main posting-posting dengan aturan caption kalimat-kalimat yang tapi tetap santun, gue bilangnya kan. Tapi menohok gitu kepada masyarakat yang membuang sampah. Tadi ban tadi, TV tadi. Kok kejut aku nih ya? Enggak, ini nanti kau ada terima kayaknya ini. Enggak makan kan? Masa aku aja yang makan? Mengangkat kau udah ini. Enggak, fakta itu. Fakta itu ya, fakta ya. Ya kita harus fair. Jangan kita pula beda cerita ya kan. Karena orang berpikir nanti, awak ngomong-ngomong, nanti tak apa-apa komen orang Bang. Iya. Ya lawa, enak lawa, udah jumpa. Itu. Berapa tarik Wak kata. Ini Wak, hal-hal yang kayak gini nih ngeri Wak. Jangan baper kali Wak soal itu. Udah biar aja, itu namanya netizen. Bukan. Anggap aja aspirasi atau demokrasi di dalam Aku bukan media masalah sosial. itu. Yang ku takutkan, besok tahu orang BPJS, SMS lagi Wak, BPJS Wak belum bayar. Pikirnya udah cair aja kita. Itu yang ngeri. Iya kan? Datang orang menghadap kau aja ya. Ada pertanyaan lagi Wak? Mungkin Bang, ajakan abang lah ini buat generasi milenial kita ini ya kan. Kalau dulu kan Bang, kalau generasi kami ini milenium. Aja milenium aja dulu. Ada servis handphone ya kan, mengolah lumayan dapat 10.000 ya kan. Sekarang generasi milenial, handphone rusak pun pakainya handphone kawannya, lo apa gini kan, apa segala macam. Udah bisa sendiri. Apa Bang ajakan abang buat para kaum milenial kita ini, terutama anak-anak Medan yang kreatif ini anak Medan ini kreatif. Kalau dulu era kami Bang, anak Medan ini kreak, ya kan Bang? Betul kan? Kok anak Medan dulu, kok kemana-mana, kreak kali, anak Medan. Tapi segan orang. Rupanya sekarang udah kreatif.
Berarti. Udah beda kita bang. Yang Korea udah minggir. Ya. Cuman bang? Jadi anak-anak muda sekarang ini adalah pewaris masa depan kota ini dan Indonesia. Yang bisa untuk eksis di masa depan adalah mereka yang kreatif. Mereka yang kreatif, punya ide-ide brilian dan berani melaksanakan ide-idenya itu. Berani mengeksekusi gitu. Berani, jadi tidak hanya berceloteh saja. Wacana-wacana. Wacana-wacana. Jadi anak-anak muda, jika Anda punya ide, punya kreasi, laksanakan idenya. Pemerintah kota memfasilitasi apa ide-ide yang akan kalian ciptakan. Jadi jangan hanya berwacana saja, tapi memang harus direalisasikan ide-idenya itu. Berarti ini dengan secara langsung abang buka lah ya? Iya, pemerintah kota memfasilitasi. Gitu. Apa? Karena pemerintah kota Medan sudah memiliki komite ekonomi kreatif. Sudah ada. Itu anak-anak muda semua. Gitu ya? Ya, jadi baru-baru ini saya kumpul bulan lalu dengan anak-anak customize. Jadi apa mau kalian? Maunya setiap tahun itu di Medan ada customize festival. Jadi anak-anak yang kreatif itu bisa mengekspresikan kreasi-kreasinya, misalnya Vespa, yang dia modif-modif, kereta-kereta modif segala macam, dan kreativitas yang lain. Insya Allah, ya tahun depan Pemko Medan kan setiap bulan itu ada festival. Betul. Festival, ada festival kuliner, ada festival budaya Melayu, ada festival gemes, gelar Melayu serumpun. Nanti kita buat customize festival. Jadi anak-anak muda yang kreatif itu dia punya sarana untuk ada menunjukkan gitu bang ya. Kreatif tidak hanya untuk Medan aja. Dia bisa ngundang dari daerah-daerah lain untuk menunjukkan ekspresinya gitu. Betul. Dan ini kan akan menjadi banyak orang datang wisata dan Medan akhirnya menjadi ikon customize anak-anak muda. Kita mau menyiapkan anak-anak muda itu dia punya tempat untuk berkreasi. Itulah bang yang cerita bang ini tadi. Aku pernah juga ngobrol nih bang sama kawan kan. Kepingin kali bang kita di Medan nih kepingin kali ada sebuah tempat yang mewadahi semua itu. Contoh gini bang, entah ada lapangan besar kita tempat Medan nih kan, di situ kumpul anak BMX-nya, anak skateboardnya, anak sekarang kan ada tari-tari kreatif kayak dancer apa segala ini ada macam. satu lagi nih pak, heritage itu bang. Yang Iya. di jalan. Enggak, ini pesawat. maksud aku ada sebuah lahan. Ada. Ya kan di situ orang mau main skateboard, orang mau main papan seluncur skateboard. Anak-anak BMX-nya ada tempatnya maunya. Jadi besok umpamanya dibuatkan kios dia. Ini tempat sekretariat anak skateboard, sekretariat anak mural, sekretariat anak ini. Gitu. Pingin tuh bang. Cuman bang, ada nggak niat abang ke sana bang? Jadi kalau dia terpusat, kita nggak punya lahan yang cukup. Tapi untuk skateboard kita sudah punya di Taman Cadika. Oh gitu deh bang. Itu Ada sepatu roda ada itu bang ya. sepatu roda dan itu ada di situ. Kemudian nanti rencananya kan Taman Bina Budaya. Itu kan akan dibalikan ke Pemko Medan. Iya yang ribut-ribut Kan semalam itu tuh. kan. Ribut-ribut itu. Ya itu yang ribut tuh karena dia nggak mau tahu. Dia berimajinasi sendiri, berhayal sendiri, akhirnya bingung sendiri dia kan. Padahal saya sudah katakan, saya sudah datang ke sana. Taman Bina Budaya akan kita revitalisasi sebagai tempat pusat kesenian dan budaya Kota Medan yang representatif, dan saya akan buat ini bertaraf internasional. Berarti bukan Pemprov lagi tuh bang ya punya ya. Pemprov kan udah pindah ke Tapian Daya. Nah, tapi banyak orang kan sekarang berhalusinasi sendiri. Iya. Akhirnya bingung sendiri, dia demo sendiri kan gitu kan. Karena yang selentingan kan, mau dijual ini bah, mau dibikin dijual ini ini bah. lagi ya. Awak bingung ya kan? Ini yang mana yang betul ini menjual-jual aja bah. Inilah kadang-kadang nggak. Jadi itu deh bang tempatnya bang nanti bang kira-kira. Ya. Oh jadi itu dia bang Jadi yang mau abang tempatnya buat ya? Direvitalisasi, dan saya bilang nanti terbit di sebuah media hari Minggu, saya bilang Kota Medan ini membutuhkan roh, jiwa. Saat ini yang tumbuh di Kota Medan adalah fisik kotanya. Tapi Kota Medan kehilangan roh dan jiwa. Roh dan jiwanya itu apa? Itulah
seni, budaya yang harus hidup. Ini sekarang kita tengok berapa lagi teater yang tumbuh di Medan. Betul. Berapa grup band yang ada di Medan? Betul. Nggak ada. Ini yang harus hidup di kota Medan. Sehingga kota Medan tuh dinamis, hidup, rohnya tuh ada, jiwanya tuh ada. Maka itu Taman Medan Budaya kita revitalisasi menjadi kawah candra di mukanya para seniman kota Medan. Karena kalau kita bicara era dulu, Panbers, Panjaitan Bersaudara, ya kan Ada Bang? gitu ya. Oh, grup-grup musik dulu. The Rhythm King, Wah, The Mercis. The Mercies, coba kau bayang. Ada tulangku, Jack Marpaung. Terakhir era siapa lah Ahmad Albar, Uco apa? Uco Arahap, Uco Aka. Aka. Uco Aka. Itulah terakhir. Habis itu banyak idol-idol masuk. Tapi kan nggak apa-apa, itulah peralihan zaman gitu. Payah mak, kalau dia udah lahir dari idol-idol ini, udah Wah, agak tak payah bisa juga dia. bilang kayak gitu. Jadi Wah. Taman Medan Budaya itu kita akan jadikan kawah candra di muka para seniman untuk berkreasi di kota Medan. Dan rencana Pak Gubernur itu akan dikembalikan, karena itu lahannya milik Pemko Medan. Oh gitu, ya. Nah, selama ini lahannya HPL Pemko Medan, gedungnya milik Pemprovsu dan dikelola oleh Pemprovsu. Oh. Nah, Pemprovsu sudah pindah ke Tapian Daya, Daya. dan itu akan Iya, dikembalikan ke Pemko Medan, dan kita akan revitalisasi. Kota Medan ini butuh itu, Betul, masyarakat Medan butuh, karena apa? Kota Medan ini supaya berjiwa, rohnya tuh ada. Iya. Selama ini kan yang tumbuh, karena apa? Sistem pembangunan kita ini yang saya kritik, kita terlalu tergantung kepada statistik. Angka pertumbuhan berapa, ini berapa. Jadi semuanya berhitung dengan statistik, sehingga kaku kita. Padahal hidup ini kan Bukan hanya sekedar statistik. bukan sekedar statistik. Tidak ngejar statistik kita kan. Roh, jiwa. Kota ini punya roh, punya jiwa. Ini yang harus saya hidupkan. Itulah yang saya sebut dengan peradaban kota. Jadi membangun kota itu tidak hanya sekedar membangun fisik, kita bangun jalan ini segala macam. Yes, itu dibutuhkan Betul. sebagai sarana untuk melaksanakan mencapai peradaban itu sendiri gitu. Jadi sesungguhnya membangun kota adalah membangun peradaban. Di situ ya Bang ya. Itu dia. Ya peradaban itu ke semua. Itu dia. Jadi tidak hanya sekedar membangun kota fisik itu aja, tidak sekedar itu. Peradaban kota ini. Dan saya sih berkeinginan seniman-seniman kita yang sangat multi talenta ini mau berkreasi. Betul. Dan juga masyarakat Medan juga tolong dong. Kalau ada seniman kita mau tampil, dikasihlah apresiasi. Iya, Minimal betul. tepuk tangan aja lah. Iya betul. Ini kan kalau kita di sini, nah, nyanyilah ke situ, tepuk tangan pun tak mau orang Medan itu. Agak payah. Penghargaan tuh kadang udah minim sekarang, Bang. Udah luntur sekarang penghargaan. Itu dia. gitu. Jadi tahunya kita Menyinyir lah, Bang. menyinyiri aja. Tapi ketika orang berkreasi, tepuk tangan pun tak mau. Betul. Ini parahnya kita ini kan. Betul, Bang. Awak ingat dulu di kebun binatang dulu zaman Kampung Baru? Kan ada keyboard-keyboard itu band itu kalau minggu. Awak. Itu lokalnya tepuk tangan juga nyawa. Cuman aku lompat samping Wah, dulu. ngapain di situ? Hah? Ada keyboard-keyboardnya di situ. Iyalah, nonton-nonton hiburan dulu itu. Kau ada aja kau. Kebaca, Wak. Makin terbuka lah, Wak, ini. Ini ada yang nanya lagi nih, Bang. Namanya Dago Atas. Apa yang belum sempat dijalankan oleh Pak Ahyar? Kenapa? Terus program prioritas jika terpilih apa? Ini dia Bang. Program prioritasnya tadi saya sampaikan, yuk bikin cantik Medan itu tadi. Supaya Medan ini ada rohnya, ada jiwanya. Berarti sama-sama ya? Sama-sama. Berarti sama-sama nih, nggak bisa hanya dari pemerintah aja ya? Iya. Masyarakatnya juga harus. Masyarakat jangan duduk diam aja, harus sama-sama bergerak supaya sama-sama hidup, rohnya tuh hidup gitu. Jadi bukan penonton langsung mengasih konten aja. Selama ini kan banyak itu duduk nonton kasih konten. Kan gitu. Sambil rebahan sebetulnya itu, Bang. Hah? Sambil rebahan dia ngasih konten gitu, Bang. Nah, kasih konten kan gitu kan. Tapi ayo dong sama-sama kita gerak. Karena ini kota milik kita sendiri. Iya. Kan gitu. Sama saya. Jadi saya ingin mengajak. Jadi kenapa yuk bikin cantik Medan? Kalau kota Medan cantik, orang senang datang ke sini. Aman, nyaman kotanya kan gitu kan. Orang banyak datang, pasti wisatanya tumbuh. Kalau wisata tumbuh, ekonomi kan pasti berputar, kesejahteraan pasti tambah. Kalau orang datang ke Medan, minimal dia kan makan 3 kali satu hari. Iya. Kemana-mana, Iya. dia kan naik kendaraan di sini. Iya. Penginapan dapat.
Iya. Ya, minimal dia belanja souvenir. Tapi memang Bang, selama ini yang terjadi di Medan nih, asal kawan-kawan dari luar Medan lah ya. Medan ini terkenal cuma wisata kulinernya aja, yang lain tak ada. Kok makan enak Medan? Udah itu aja. Makan yang enak di Medan gitu. Durian gitu kan. Jadi salah satunya yang mau kita kembangkan adalah kawasan heritage Kesawan. Kita punya harta karun yang selama ini belum kita optimalkan. Iya. Jadi sebenarnya tahun ini sudah mulai kita revitalisasi nih kawasan heritage Kesawan. Kawasan heritage Kesawan itu yang dalam perencanaannya adalah dari mulai Simpang Guru Patimpus sampai ke Simpang Jalan Juanda. Kemudian dari Sungai Deli sampai ke rel kereta api. Dekat rumahku nih, Pak. Sedap nih. Sedap nih. Itu Bukan apa aku nanti? akan kita jadikan kawasan heritage Kesawan. Tapi nanti Bang kalau udah buat kayak gitu, orang-orang dalam juga yang jualan, awak nggak bisa ya kan? Orang-orang dalam juga yang ngambil apa? Iya, Bang. Wah ya awak. Jadi Waran Huis mau kita revitalisasi. Itulah ikon heritage kita kan, Waran Huis. Ya kan? Itu kan ikonnya. Kita revitalisasi, nanti fungsinya apa kita diskusikan, tapi kalau merujuk kepada sejarah Waran Huis itu adalah supermarket pertama di Kota Medan. Kan itu ya. Oh itu mau dibuat. Apakah kita jadikan galeri, apakah kita jadikan coffee shop segala macam, nanti kita diskusikanlah bersama. Dan di situ kan banyak ruko-ruko yang tidak aktif. Ya itu aja nanti di sana. Jadi kita berikan kepada masyarakat untuk tumbuh kembang. Jadi konsepnya bukan konsep seperti Kesawan Square itu, bukan. Oh gitu, Pak. Jadi bukan jualan bukan ya. itu. Bukan kaki Dan lima kayak gitu. kami lagi berusaha sama Pak Gubernur minta kepada PT Kereta Api, karena sekarang sudah ada elevated railway, Iya. ya kan? Iya. Sehingga lalu lintas kereta api di bawah kan berkurang. Betul. Mungkin ada beberapa rel yang bisa digeser untuk kantong parkir. Karena di Medan ini di seputaran Kesawan itu yang problem itu adalah kantong parkir. Iya juga betul. Kantong Pajak parkir. ikan apa yang penting Itu awak. problem tuh parkir tuh. kan itu. Kalau ada nanti ada kantong parkir, nanti kawasan Jadi steril dia Bang ya kan. Enggak ada apa. mau kita jadikan pedestrian, kawasan pedestrian. Jadi kendaraan tidak lewat situ lagi kalau malam misalnya. Kalau siang kan nggak mungkin juga ditutup ke pajak ikan lama kan, itu Betul. ekonomi malam kan. Betul. Nah, itu mungkin nanti bisa jadikan kantong parkir. Iya. Sehingga orang mau kemana-mana jalan kaki. Kalau tidak jalan kaki nanti dia hanya naik becak. Tapi becak wisata. Dayung Bang ya, dayung ada Dayung mesinnya kan. ya, Nah, ini. itu karena becak dayung itu ikonnya Kota Medan. Betul. Jadi pengembangan heritage Kesawan itu dia. Dan ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa. Betul. Wisata. Itulah mau kita tata sehingga cantik, banyak orang datang. Kalau datang pasti kan terjadi pendapatan, itu dia. Bang, jadi kalau udah Bang terpilih lah nanti, berapa lama itu mengaplikasikan programnya itu, Bang? Ya langsung kerja-kerja. Ya, kan rencananya udah ada. Tinggal ini kan aja tuh, Bang ya? Iya, karena benar tahun ini udah mulai, tapi karena COVID, kena realokasi dan refocusing anggaran. Jadi begitu, ya udahlah saya langsung aja jalan, nggak ada stagnasinya. Sangkut jadinya. Ya Terus karena itu tahun ini benar. seluruh anggaran direalokasi dan direfocusing untuk penanganan COVID. Betul, Akhirnya rencana-rencana tersebut dia tertunda. Itu dia. Jadi begitu, insya Allah dapat amanah lagi, saya langsung jalankan aja. Orang rencananya sudah ada, tinggal melaksanakan. Jadi nggak nunggu-nunggu mau apa ya, tinggal jalan. Kupikir Abang 6 bulan kami duduk atau setahun kami duduk, rupanya langsung nih Bang ya? Langsung. Dapat kan, Pak? Wah. Ada pertanyaan lagi, Pak? Pertanyaan udah habis nih karena orang nih Makanan yang belum habis nih. puas juga orang nih kayaknya. makanan yang belum istilah. habis. Makan dulu. Makan belum habis. Kalau dia nggak bisa kentang-kentang ini Bang. Kenapa? Ubi. Anak kampung. Bukan anak milenial ya kan. Janganlah Bang banti aku. Ini ke depan Mak. Tadi udah Abang cerita, otakku langsung Mak ini udah ke depan, aku siapkan becak dayung. Itu apa lagi, Wah? Ini fasilitas nanti dipakai becak dayung lagi. Ini sebetulnya bocor soal ini Mak. Macet juga lagi jalan nanti pakai Bukan, becak. untuk mendukung cerita ini tadi. Aku letak di situ becak, aku rentalkan. Kayak umpamanya mati Chan.
Tapi habis kan udah jog, ada pedestrian, orang harus berjalan kaki lah, Wak. pakai becak dayung bisa kata Bisa abang. gitu, Bang? Iya, Untuk becak becak dayung, wisata. tapi kan becak dayung wisata. Ya nggak pernah bang. Kau pernah ke Malaka, Malaysia? Nggak tahu kau. Jadi aku payah. Kau Aku jarang di berkunjung. Tanjung Balai aja dia. Tanjung Balai. Sampai Portland Iya. aja, Bang. Itu pun menumpang kapal. Lagi gitu. Becak wisata tuh kau tahu dikasihnya kau topi anti panas tuh yang kayak topi sawah tuh, jaring-jaring. Kayak Thailand nih. Itu makanya awak pun mau bawa becaknya mak. Turis-turis naik. Udah ini. tua, Wak. Nggak tolop, Ya nggak kan? tolop engkol kaki dan keluar lagi mendayung becak tuh nanti. Udah kalau, lah itu. kalau sewa bagus kuat deh ini. Wak rental aja lah, jadi tokehnya aja loh, Wak. Oh. Nah, jangan lagi ini. Jadi, Bang, oke, nanti- Bang. Jadi kawasan Heritage Kesawan itu menjadi sentra wisata kita nanti. Itu akan kita jadikan sentra wisata. Ya, masih rencana aja udah banyak sekarang orang jualan di sepanjang Kesawan itu. Iya. Padahal belum Iya, kita tata itu. Akhirnya tumbuh itu kan. Iya, betul. Rindu kali orang tuh bang. Karena apa? Suasana tuh enak memang di situ. Iya. Bang. Aku minum kopi juga tuh bang di pinggir tuh. Aku, udahlah tak peduli. Padahal itu rencananya tahun ini mau kita tata dulu, ya kan? Iya. Nanti kita atur siapa ini mau. Tapi lalu lintas aman tuh, Bang. Aku Ya, nanti kita atur lalu lintasnya, Enggak, kok jalur-jalur Kalau- padat juga. Enggak, kalau Iya, malam makanya dia kita aman. atur lalu lintasnya nanti. Kalau malam aman. Jadi kalau malam ada railroad. Sunyi dia, sunyi. Enak mak duduk kayak di Jogja udah dibuat orang tuh. Iya, anak-anak muda tuh. Wah, pun ada alasan tak pulang malam ya kan? Gimana? Enggak enaknya sekarang anak-anak muda ini duduk dia di kedai kopi megang handphone. Kok kita kan dulu merusak. Kenapa kan? merusak? Merusak lah. Kau nggak ingat dulu ada dulu di Jalan Medan lampu-lampu kucing tuh? Nggak ingat kau nyongkel-nyongkelnya itu? Kalau sekarang nggak ada waktu orang tuh. Megang handphone semua. Handphone, Sampai terakhir ku tengok bang, ada lapangan bola. Ku rasa kurang pemain lah orang tuh bang. Tinggal 3 orang di lapangan bola. Iya bang, nggak ada lagi lah. Ku rasa kawan orang ini untuk main bola. Main handphone semua itu ya? Oh, Sebagian iya. itu ya? Tak ada main Main bola. bola Aku- di handphone ya, main iya. bola di handphone ya, Iya. online. Aku Main pingin bola kali online. nih bang, maksud aku adalah umpamanya nanti abang umpamanya terpilih kan, jadi memimpin Medan nih. Kepingin kali aku bang, anak-anak tuh bisa nggak kita keluarkan perdanya? Kau megang handphone jam 7 malam sampai jam 9 malam aja. Berat itu. Maksud aku gini, kembalikan anak-anak nih bang, habis dia pulang sekolah sore itu biar olahraga dia bang. Sama aku minta juga yang tempat abang nanti nih, taman seni kita ini bang, yang mau abang Bina apain? budaya. Pingin kali aku, kalau bisa bang dikeliling itu ada tempat jogging bang. Ini sekarang orang udah mania olahraga bang. Ya. Sementara tempat-tempat olahraga nih, ini yang dirindukan orang bang. Ya, Tapi ya, kan taman udah ada, Wak. Tetap ada masih kurang, taman. masih kurang, Masih kurang, Bang? masih kurang. Orang mau jogging juga mah. Masih kurang. Tempat jogging, lintas. Dia kan nggak mengganggu gambarnya. Wah, buka lapak situ enggak ya, enggak? Enggak. Enggak. Buka dagang juga enggak di situ? Jual aqua atau apa enggak? Sama ini juga. Umpamanya pun terbangun apa segala macam. Kadang-kadang awak jogging kan, sampai sore apa segala macam. Ini adalah tempat-tempat untuk kalau kita ini muslim nih bang, mau sholat awal. Ada. Aku tengok tadi kita Bukan, nanti tempat yang baru nih. Oh. Gitu-gitu ya kan bang. Kalau itu memang fasilitas umum yang harus kita siapkan untuk itu. Untuk semangat Ya. generasi kita ini bang Medan ini biar olahraga lagi lah deh bang. Ini kadang-kadang lupa kita. Karena pepatah lama kita itu bang udah hilang. Di dalam tubuh yang sehat, Dapat jiwa yang kuat. jiwa yang kuat. Itu bang. Fasilitas itulah bang. Jadi baik memang fasilitas olahraga kita masih kurang. Jadi kami sedang mempersiapkan ada beberapa lahan milik Pemko Medan yang ini sedang kita upayakan untuk kita kuasai kembali. Amin. Ya Kalau Allah. sudah bisa kita kuasai kembali, nanti bisa kita bangun sport center kita. Ya. Sport center. Jadi memang ada beberapa lahan Pemko Medan yang sedang nanti kita selamatkan itu di bawah bantuan KPK. Nanti kita selamatkan dan bisa kita bangun sport center kita. Wah, itu yang Sedap. penting. Ini baru. Ini yang sedap. Karena balik lagi, biar balik lagi lah mah anak-anak nih. Jadi otaknya nggak mereng. Wah, enggak ada misi enggak di situ nanti, Wah. Wah, desak-desak Kalau- bayar. bukan, kalau Tiba-tiba ada tempat- rental sepatu sport nanti di situ. Bukan, itulah kau salah. Balik lagi awak melatih futsal. Kan Nah, ada kan. can juga. Kan? Kan ada can-can awak juga main-main samping. Itu beda dia. Kita nonton olahraga tuh segar kan bang? Betul. Iya. Itu ibarat nengok pemandangan mak. Itulah kalau udah nengok
orang olahraga. Tarung bebas macam begitulah ya. Wah, apalagi jogging dia kan udah basah baju segera kali nengok. Iya betul. Mau enak kali. Udah lain lah. Oh beda ya. Beda. Oke. Berarti cemana kita? Udah ini ya. Sudah. Coba Jadi, Bang, ada mau disampaikan lagi Bang kira-kira? Abang mungkin ada tambahan Baik, untuk terakhir, closing. ayo seluruh warga Kota Medan, ini Kota Medan adalah kota kita bersama, milik kita. Saya mengajak kita semua, yuk bikin cantik Kota Medan. Oke, sip. Kalian dengar? Oke. Bikin ya, cantik Kota Medan ya. Buat apa? Kawan-kawan kita, Bang, yang dimanapun berada, dan kami juga ini pemenangnya adalah Alfa Reza Daulay, Wih, Elpa Citra. Silakan DM ke anak muda Medan. Apa yang mau dapat itu, Pak? Giveaway-nya? Yang tadi yang ku bilang, ntar lu ku scroll lu ke atas. Kau pun kita kan udah uwa agak kurang. Kan, lupa. Apa? Ingat. Dapat 10 giga. Kau tahu lah, nih kau udah segini jaraknya. Dapat paket data 10 giga. Wah, lumayan itu ya. Kasih wak 2 giga ya, kirimkan ya. Ya kan? Dari mana itu, Pak? Udahlah, dari hamba Allah. Kau kalau memberi itu jangan kau sebut-sebut. Inilah kadang-kadang. Oke. Mungkin yang lain-lain kalau mau nengok-nengok kami sambil makan minum kopi, silakan. Kalau mungkin kita langsung cut ya. Udah cut aja. Oke. Debur-debur, ombak berdebur. Berdebur sisir pantai. Aha. Bersyukur kita bersyukur. Wuih, acara malam ini telah usai. Saya Wabeng undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.